Ada salah satu murid daripada Al-Habib Salim bin Abdul Asyatiri. Habib Salim bin Abdul Asyatiri ini seorang ulama besar yang terkenal sebagai Sultanul Ulama, pengasuh pondok pesantren Tarim, Rubat Tarim. Beliau punya murid yang sangat hebat. Bapak beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri punya murid yang sangat hebat. Nah, muridnya itu hafal kitab Tuhfah. Jadi semua muridnya kalau ingin merujuk kepada laki-laki ini, kalau ingin bertanya kepada laki-laki ini, saking cerdasnya beliau. Lah, tapi kecerdasan itu tidak membawa keberkahan kepada laki-laki tersebut. Pada suatu ketika, karena dia merasa pinter, murid-murid di Rubat Tarim itu tidak ngaji kepada gurunya, tapi banyak bertanya kepada si laki-laki tersebut. Tidak bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, tapi bertanya kepada laki-laki tersebut. Nah, saking kemudian merasa bangga, saya di sini santri, tapi banyak yang tanya saya itu orang yang paling pinter di sini ya, ustadz yang pinter di sini. Nah, kiainya malah nggak paham kadang-kadang. Nah, kemudian beliau sampai mengatakan bahwa memanggil nama gurunya dengan panggilan namanya langsung, ya Abdullah. Beliau memanggil ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar Asyatiri, seperti itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, barang siapa orang memanggil gurunya dengan panggilan nama, maka dia tidak akan sekali-kali mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guru belum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita tega-teganya memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad? Na'udzubillahi min dzalik. Kita tambahi Nabi Muhammad, kita tambahi Sayyidina Muhammad, kita tambahi yaitu Mustafa Muhammad, kita tambahi Mujtaba Muhammad. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang menimbulkan yaitu merendahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada istilah menista Nabi Muhammad, maka menurut saya memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad itu lebih daripada menista Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan kok dipanggil namanya langsung, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya itu tuannya para anak Adam, tapi saya nggak sombong. Tapi apakah seperti itu kemudian terus kita tidak memanggil beliau dengan panggilan mulia? Ini tentu pemikiran yang salah. Ada kiai mengatakan jangan panggil saya kiai, jangan panggil saya apa-apa, saya itu orang biasa. Apa ya kita akan memanggil kiai dengan panggilan namanya? Kan tidak seperti itu. Tetap kita panggil kiai. Itu bentuk ketawaduan daripada beliau. Nah, kemudian pada suatu ketika santri ini ngisi pengajian di daerah Mukalla. Mukalla itu juga Hadramaut. Di sana beliau ngisi pengajian. Ditanya, "Mana? Syekh di mana? Habib Abdullah bin Umar Asyatiri di mana?" Beliau sedang pergi, kan begitu. Pergi atau tidak ada. Kemudian beliau berpikir, saya nggak usah minta izin saja. Nggak usah minta izin saja, saya tak pergi ke Mukalla. Alah, paling-paling nanti diizinkan. Jadi menyepelekan ridhonya guru. Menyepelekan ridhonya guru. Ketika dia pergi ke Mukalla, sampai ke kota Mukalla, ketika beliau naik panggung mau ceramah, baru membaca 1-2 ayat daripada Al-Quran, kemudian beliau berhenti berbicara. Mulutnya seperti mughlaq, seperti tertutup, tidak bisa berbicara. Ilmunya seperti hilang semuanya. Di panggung yang telah dihadiri ribuan ulama suf, kalau beliau ceramah itu yang datang bukan santri, ulama yang datang ingin belajar kepada laki-laki tadi. Kemudian beliau di panggung berdiri kaku, kemudian beliau jatuh menangis. Pesertanya pergi, jamaahnya pergi. Kemudian ada seorang ulama juga di sana yang bernama Al-Habib Ahmad Shodiq Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Shodiq Al-Habsyi. Beliau bertanya, "Kamu ada apa?" Ini juga satu alma mater karena Habib Habsyi ini belajar di Rubat Tarim 9 tahun. "Ada apa kamu?" "Saya datang ke sini tanpa ridho Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, tanpa ridho guru." Maka kemudian Habib Al-Habsyi memberikan masukan, "Sekarang pergi ke Tarim. Pergi ke Tarim, minta maaf kepada Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Segera pergi ke Tarim." Ternyata sombongnya mengalahkan daripada minta maafnya.
Beliau merasa saya lebih alim daripada Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, lebih pintar daripada Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Akhirnya apa? Beliau dalam hidup disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, barang siapa orang dalam hidupnya pernah memanggil gurunya dengan panggilan namanya, maka tidak akan mati kecuali pernah merasakan kesengsaraan paling pedih dalam hidupnya. Barang siapa orang yang pernah memanggil gurunya dengan panggilan namanya, maka tidaklah dia mati kecuali dia akan merasakan kesengsaraan paling sedih dalam hidupnya. Benar, hidupnya semakin merana, keluarganya malu, karena keluarganya awalnya bangga saya punya saudara yang alim, bangga. Tapi karena sekarang jadi orang bodoh, ditinggalkan sama keluarganya semua. Kemudian dia hidup sebatang kara, jualan arang masak itu untuk masak. Kemudian di daerah Mukalla, di daerah Mukalla Kodim. Kemudian di sana beliau mati itu nggak ada yang mau mengurus jenazahnya. Lah kemudian Habib Al-Habsyi tadi yang satu alma mater mengurus jenazahnya. Bahkan kain kafan pun tidak punya. Akhirnya disumbang kain kafan oleh Al-Habib, yaitu Al-Habsyi. Beliau mati dalam keadaan sangat mengenaskan sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kisah ini masyhur dan kisah ini tersebar di mana-mana. Maka mencari ridho guru ketika mencari ilmu adalah sebab salah satu kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kalau sekali saja kita melakukan ihtikor, menyepelekan guru kita, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah kepada guru kita.